Di video kali ini kita akan membahas manga yang berjudul Joudan de Onna Yuushatachi Wokudo Itadaimau Sarawarete Kyusei Shinkon Seikatsu. Ribuan tahun telah berlalu sejak sosok misterius itu naik takhta sebagai penguasa tertinggi di dunia iblis. Dia dikenal dengan nama Jahkurei, sang raja iblis yang tak tergoyahkan. Meski pahlawan demi pahlawan datang silih berganti untuk menantangnya, tak satu pun dari mereka yang berhasil pulang dengan selamat. Di hadapan kekuatannya yang mutlak, setiap ambisi pahlawan berakhir menjadi debu, meninggalkan Jahkurei tetap duduk tenang di singgasananya yang gelap. Perang besar yang berkecamuk antara ras iblis dan manusia telah memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, terutama di kalangan kaum pria. Akibatnya, populasi dunia manusia kini didominasi oleh wanita, sementara umat manusia sendiri berada di ambang kepunahan karena sulitnya melanjutkan keturunan. Di tengah krisis ini, para pejuang manusia sekali lagi berhasil mencapai singgasana Raja Iblis dan bahkan mampu memojokkannya. Kekuatan umat manusia akhirnya berhasil melampaui sang Raja Iblis, membuat Jahkurei terpojok dan terengah-engah. Di tengah momen krusial itu, salah satu pejuang wanita menyapa sang penguasa kegelapan dengan nada menantang, menyebutnya sebagai musuh terhebat sekaligus yang terakhir dalam hidup mereka. Sambil menghunuskan pedang besarnya, ia menyatakan bahwa satu tebasan lagi akan mengakhiri segalanya. Namun, sebelum serangan pamungkas dilepaskan, ia mengungkapkan rasa penasaran untuk melihat wajah asli sang Raja Iblis di balik topengnya dan bertanya kepada rekannya, Anesuto, apakah dia merasakan hal yang sama? Anesuto membenarkan keinginan rekannya, mencatat bahwa sang Raja Iblis belum pernah menunjukkan wajahnya selama ribuan tahun, namun mereka bersikeras ingin melihatnya untuk terakhir kali. Rekan lainnya bahkan mengancam akan menghancurkan topeng itu dengan anak panah jika ia menolak. Namun Kiroro tidak peduli, dia hanya ingin segera memenggal kepala sang raja. Devias dengan penuh amarah mengungkapkan keinginannya untuk menghajar wajah orang yang telah mengubah hidupnya menjadi penuh pertempuran. Sebuah niat yang dianggap sangat brutal oleh rekan di sampingnya. Menghadapi desakan para pejuang, sang Raja Iblis akhirnya menyerah dan mengakui bahwa permintaan mereka ada benarnya. Dengan gerakan perlahan, ia menyanggupi untuk memperlihatkan wajahnya untuk terakhir kali. Suasana menjadi hening saat ia mulai melepaskan topeng yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Namun, begitu topeng tersebut terlepas, para pejuang wanita itu justru tertegun diam dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut, seolah-olah apa yang mereka lihat benar-benar di luar dugaan. Sang Raja Iblis akhirnya perlahan membuka topengnya, mengakui bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali ia melihat wajahnya sendiri dan hanya sedikit bawahannya yang tahu seperti apa rupa aslinya. Begitu topeng terlepas, terungkaplah sosok pria berambut perak dengan senyum tipis yang tampak menyimpan kesedihan mendalam. Melihat reaksi para pejuang wanita yang mematung dengan mata terbelalak, ia bertanya dengan nada tenang apakah mereka terkejut melihat penampilannya yang ia sebut sebagai pecundang yang tersenyum menyedihkan. Sambil menggenggam topeng yang baru dilepasnya, sang Raja Iblis menjelaskan identitas aslinya kepada para pahlawan yang masih terpaku. Ia mengungkapkan bahwa meskipun penampilannya tampak seumuran dengan mereka, ia sebenarnya adalah makhluk abadi yang telah hidup sangat lama dan tetap awet muda melewati zaman. Semua pahlawan itu sangat terkejut karena sosok di balik topeng itu adalah seorang pria, sesuatu yang sangat langka di dunia mereka. Sambil tersenyum tipis, sang Raja Iblis bertanya apakah mereka sudah puas melihat wajahnya. Ia kemudian memberikan pujian kepada kelima pejuang tersebut, menyebut mereka sebagai Valkyr yang tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga paras yang cantik. Para pahlawan wanita tampak sangat terguncang dan tersipu malu setelah mendengar pujian dari sang Raja Iblis. Sambil terbata-bata, mereka mengulangi kata-kata sang raja seolah tidak percaya bahwa mereka baru saja disebut cantik oleh musuh bebuyutan mereka. Melihat reaksi malu-malu dan kebingungan para gadis tersebut, sang Raja Iblis dengan santai bertanya apakah ada sesuatu yang aneh dengan ucapannya.
Melihat para pahlawan wanita yang tersipu malu, sang Raja Iblis justru merasa bingung dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan ucapannya. Ia membatin bahwa dirinya hanya berniat memuji kecantikan mereka. Namun, ia kemudian teringat akan sebuah fakta krusial. Raja Iblis menyadari bahwa jumlah pria di dunia manusia telah berkurang secara drastis, sehingga para gadis ini menjalani hidup mereka tanpa pernah merasakan kasih sayang atau pujian seperti itu. Menatap wajah-wajah yang merona di hadapannya, ia merasa iba dan menganggap nasib para pejuang wanita tersebut sangat menyedihkan karena harus tumbuh besar hanya untuk bertempur. Raja Iblis meminta para pahlawan untuk tidak mengelak dari kenyataan bahwa mereka memang memiliki paras yang cantik. Ia menegaskan bahwa penilaiannya adalah sebuah fakta. Mendengar pernyataan itu, para pahlawan merasa tidak percaya bahwa kata-kata seperti itu keluar dari sosok yang telah melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun. Raja Iblis kemudian menutup bicaranya dengan memberikan dorongan agar mereka bisa bangga akan kecantikan yang mereka miliki tersebut. Di ambang kekalahannya, sang Raja Iblis merenung apakah ia harus menambahkan 1 atau 2 kata lagi sebelum ajal menjemput. Ia sempat bergumam bahwa jika ia yang menang, akan sangat disayangkan jika ia harus menguburkan sosok seindah mereka. Bahkan sempat terlintas di pikirannya untuk menjadikan para pahlawan itu miliknya. Namun, ia segera menepis pikiran tersebut dan menyatakan bahwa hal itu tidak lagi penting karena mereka telah berhasil mengalahkannya. Sebagai kata-kata terakhirnya, ia mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa melihat dunia seperti apa yang akan mereka ciptakan nanti. Dengan penuh ketulusan, sang Raja Iblis mendoakan agar para pahlawan wanita itu bisa menemukan kebahagiaan sejati di dunia yang baru. Melihat salah satu pahlawan wanita yang tertunduk diam, Raja Iblis bertanya dengan heran apakah ia baik-baik saja. Namun secara mengejutkan, pahlawan tersebut justru mendongak dengan wajah yang sangat bahagia dan berteriak histeris karena merasa baru saja dilamar pernikahan. Si Raja Iblis terkejut bingung setelah mendengar kata-kata dari pahlawan wanita itu. Para pahlawan wanita benar-benar kehilangan niat bertarung mereka setelah terpesona oleh karisma sang Raja Iblis. Salah satu dari mereka berseru dengan wajah merona bahwa mustahil menolak rayuan dari pria sesetampan itu. Sementara yang lain memuji ketenangan dan kehebatan sosok di hadapan mereka. Suasana medan perang seketika berubah total. Mereka yang tadinya ingin membunuh, kini justru bersaing untuk melindungi sang Raja Iblis. Dengan penuh semangat dan wajah yang tersipu, para gadis ini menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi mereka selain pernikahan, bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti pria yang kini mereka anggap sebagai kekasih hati. Suasana semakin kacau ketika para pahlawan wanita mulai berebut perhatian sang Raja Iblis. Sambil memeluk dan menariknya, mereka mulai memanggilnya dengan nama panggilan akrab, Jahkun, yang membuat sang raja terkejut karena sosok agung yang telah hidup ribuan tahun kini diperlakukan seperti itu. Di tengah kekacauan cinta ini, muncul ide untuk mendiskusikan siapa di antara kelima pahlawan itu yang akan menjadi istrinya. Agar rencana ini berjalan lancar, mereka memutuskan untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Raja Iblis telah mati dalam pertempuran, sehingga mereka bisa membawanya pergi secara diam-diam. Menghadapi situasi yang benar-benar di luar kendali ini, sang Raja Iblis hanya bisa berkeringat dingin dan bergumam panik melihat antusiasme para pahlawan yang tidak keberatan dengan rencana gila tersebut. Situasi menjadi benar-benar di luar kendali bagi sang Raja Iblis. Alih-alih mendapatkan akhir yang terhormat, ia justru diikat erat dengan tali oleh para pahlawan wanita yang sangat bersemangat. Ia berteriak protes, menyatakan bahwa sebagai pemimpin yang kalah, ia seharusnya menghadapi ajal dengan penuh kehormatan, bukan malah dibungkus dan dibawa pergi seperti barang jarahan. Dengan ekspresi panik, sang Raja Iblis memohon agar mereka lebih baik membunuhnya saja daripada memperlakukannya seperti itu. Karena merasa martabatnya hancur, ia bahkan mengancam akan menggunakan sisa kekuatan sihir terakhirnya untuk meledakkan diri. Situasi menjadi genting saat para pahlawan menyadari tubuh sang Raja Iblis
dipenuhi kekuatan sihir penghancur yang siap meledak. Mereka dengan cepat mengidentifikasi bahwa sumber sihir tersebut berasal dari tanduknya. Anesuto segera mengambil tindakan dengan berteriak bahwa ia akan merapalkan mantra pengikat. Sambil meluncurkan kekuatannya, ia menyerahkan sisa urusan lainnya kepada Shiny agar rencana mereka membawa pulang Jah-kun tetap berjalan lancar. Dengan sigap, Shiny melompat ke arah sang Raja Iblis sambil mengayunkan senjata besarnya. Dalam satu gerakan yang sangat cepat dan akurat, ia menebas tanduk tersebut hingga hancur berkeping-keping. Si Raja Iblis terkejut melihat tanduknya dipotong dalam sekali tebas, menyadari betapa mengerikannya tekad para gadis di hadapannya. Si Shiny yang baru saja menebas tanduk itu bertanya dengan cemas, apakah tindakannya terlalu berlebihan, namun Devias segera menenangkannya. Anesuto menyimpulkan bahwa tanpa tanduk tersebut, sang raja tidak akan memiliki cukup energi sihir untuk melakukan bunuh diri. Lovely lega mendengarnya dan muncul ide baru untuk merawat tanduk yang satunya lagi agar terlihat serasi. Suasana berakhir dengan keceriaan para gadis yang merasa rencana mereka berjalan sempurna. Sementara sang Raja Iblis hanya bisa terdiam pasrah saat mereka bersiap membawanya pergi dari kastilnya. Jah-Kurei terbangun dalam keadaan bingung, menyadari bahwa dirinya ternyata tidak mati. Sambil menatap sekeliling yang tampak asing, ia bertanya-tanya di mana dia berada dan kemana para gadis itu membawanya. Perhatiannya kemudian teralihkan pada sebuah permata aneh yang kini terpasang di dadanya. Melihat sang Raja Iblis telah sadar, Shiny menyapanya dengan lembut dan bertanya apakah ia menyukai tempat itu, sambil menjelaskan bahwa lokasi tersebut sangat tenang dan indah. Masih dalam kebingungan, Jah-Kurei kembali bertanya tentang keberadaannya dan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan padanya. Shiny hanya menjawab singkat dengan wajah polos. "Di sini ya?" Shiny tersenyum lebar sambil menegaskan bahwa ia tidak akan memberitahu lokasi mereka sekarang, karena akan sangat merepotkan jika Jah-Kurei sampai kembali ke kastil Raja Iblis dengan nada menggoda dan kedipan mata. Ia menambahkan bahwa ia akan sangat senang jika sang mantan Raja Iblis itu mau memanggilnya dengan nama Shiny. Namun, suasana manis itu segera terganggu oleh protes dari rekan-rekannya yang lain. Sambil memasang wajah kesal dan iri, Devias bilang bahwa Shiny sangat curang karena berusaha mencuri kesempatan untuk berada terlalu dekat dengan Jah-Kurei. Satu persatu, para pahlawan wanita memperkenalkan diri mereka dengan penuh semangat kepada sang mantan Raja Iblis. Devias menegaskan bahwa pria kuat membutuhkan wanita yang tak kalah kuat seperti dirinya. Lovely sang pemanah mengaku bahwa jika dulu ia mengincar tubuhnya, kini ia akan mengincar hati Jah-kun. Kiruru menyatakan akan selalu mengawasi Jah-kun, dan Anest bersumpah akan melayani dengan kekuatan sihirnya sebagai istri sah, melihat antusiasme gila dari para gadis yang kini memperebutkan dirinya. Jah-Kurei hanya bisa tertegun dengan keringat dingin. Dalam benaknya, ia meratapi nasibnya dan membatin bahwa mungkin ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun ia benar-benar menyesali kata-katanya sendiri. Shiny menatap Jah-Kurei dengan penuh cinta, berjanji bahwa ia akan memastikan sang mantan Raja Iblis menghabiskan sisa hidupnya bersama orang yang dicintainya di rumah tersebut. Mendengar sumpah setia yang dibalut obsesi itu, Jah-Kurei hanya bisa terpaku dalam kepasrahan yang mendalam. Ia membatin bahwa dirinya telah menarik perhatian manusia-manusia yang sangat mengerikan. Di tengah kepungan wajah-wajah cantik namun posesif itu, narasi penutup menegaskan bahwa penderitaan baru bagi sang Raja Iblis, Jah-Kurei, baru saja dimulai. Bersambung. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna